Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai perkembangan sistem endokrin, sistem integumen, dan stem cell. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yakni ada saya sendiri, Narlita Anggia Perdana Subagio, kemudian ada Kalista Purwati Putri, kemudian ada dari Salma Septiana, dan yang terakhir ada Nurul Azizah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perkembangan sistem endokrin. Bagaimana perkembangan sistem endokrin? Oke, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai mekanisme pembentukan kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Nah, ektodem yang berasal dari saluran mulut dan saraf sangat berkontribusi pada pembentukan kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis ini. Nah, kemudian struktur primordial dari mana adenohipofisis berkembang dikenal sebagai kantong adenohipofisis atau kantong Rathke. Kemudian komponen kedua kelenjar hipofisis yaitu neurohipofisis yang berkembang dari ventriculum ventral di dasar diencephalon yang dikenal sebagai infundibulum. Kemudian kantong adenohipofisis tumbuh ke arah dorsal menuju pertumbuhan bawah infundibular dan secara bertahap kehilangan hubungannya dengan ektodem oral, membentuk vesikel adenohipofisis. Kemudian sel-sel dinding rostral vesikel berproliferasi lebih cepat daripada sel-sel dinding kaudal. Nah, ruang yang tersisa setelah proliferasi mural disebut sebagai celah adenohipofisis. Setelah sel-sel yang berproliferasi dari aspek dorsal dinding rostral mengelilingi tangkai infundibulum dan membentuk pars tubralis. Kemudian sel-sel yang tersisa dari dinding rostral berproliferasi membentuk agregasi sel yang menimbulkan pars distalis. Kemudian infundibulum membentuk tangkai hipofisis dan area distal yang membesar, kemudian membentuk pars nervosa hipofisis. Nah, sel-sel pars distalis berdiferensiasi menjadi sel-sel endokrin yang berdasarkan karakteristik pewarnaannya dapat diklasifikasikan menjadi acidofil, basofil, dan chromofobia. Kemudian dinding kaudal vesikel adenohipofisis yang mengalami sedikit proliferasi dan membentuk pars intermedia bersentuhan langsung dengan infundibulum. Nah, luasnya peleburan kedua struktur ini menjelaskan hubungan anatomis dari berbagai daerah kelenjar hipofisis. Oke, selanjutnya ada perbandingan dari komponen kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Nah, A itu ada kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari dari babi yang terbentuk sempurna dan gambaran histologis pars distalis, pars intermedia, dan pars nervosa. Nah, kemudian yang B itu ada anjing atau kanin. Kemudian C ada kuda atau equine, D ada kucing atau felin, dan E ada sapi atau bovin. Selanjutnya ada perkembangan kelenjar pineal atau pembentukan kelenjar pineal. Kelenjar pineal atau kelenjar epifisis berkembang sebagai ventriculum neuroepitel dorsal dari bagian kaudal bagian atap diencephalon. Setelah pembentukannya, kelenjar tetap melekat pada diencephalon dengan tangkai. Nah, sel-sel neuroepitel berdiferensiasi menjadi pinealosit dan sel glial. Kelenjar yang sedang berkembang dikelilingi oleh lapisan tipis jaringan ikat yang berasal dari piameter. Jaringan ikat ini yang meluas ke substansi kelenjar, membaginya menjadi lobulus dan juga menyediakan suplai darah. Kemudian pinealosit mengembangkan proses yang melepaskan sekresinya, melatonin ke dalam kapiler yang berasal dari piameter vaskular atau ke dalam cairan cerebrospinal dari ventrikel ketiga.
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan kelenjar adrenal. Nah, di situ sudah terdapat gambar di mana itu gambar tahapan dalam pembentukan kelenjar adrenal. Nah, gambar A itu merupakan migrasi sel neural crest ke primordium cortex adrenal. Kemudian B merupakan tahap pembentukan medula adrenal oleh sel-sel neural crest. Dan pada tahap C yaitu kelenjar adrenal yang terbentuk sempurna menunjukkan medula, zona kortikal, dan kapsul. Selanjutnya yaitu perkembangan kelenjar tiroid dan paratiroid. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai perkembangan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berkembang sebagai diventrikulum endodermal garis tengah ventral dari dasar usus depan pada tingkat antara lengkungan faring pertama dan kedua. Nah, ujung kaudal dari struktur primordial ini meluas ke ventral, ke daerah ventral, dan kaudal ke mesoderm di bawahnya. Awalnya ia tetap melekat pada usus depan oleh saluran ductus thyroglossus. Kemudian ujung buta dari struktur primordial menjadi bilobar dan meluas ke kaudal ke posisi ventral. Nah, ke permukaan trakea yang sedang berkembang. Nah, selama proses pemanjangan ekornya, primordium tiroid kehilangan hubungan dengan usus depan dan menempati posisi pada aspek ventral dari trakea yang sedang berkembang, di mana ia membentuk dua lobus yang berbeda yang tetap melekat oleh isthmus jaringan kelenjar. Nah, mulanya isthmus meluas melintasi aspek ventral trakea yang menghubungkan lobus yang diposisikan secara lateral. Nah, jumlah jaringan kelenjar yang bertahan di daerah tersebut tidak konstan pada semua spesies. Nah, saat primordium tiroid bermigrasi ke kaudal dekat dengan kantong faring, komponen ventralnya dari kantong faring keempat yaitu pada badan ultimobranchial menjadi tergabung ke dalam jaringan tiroid dan berkontribusi pada pembentukannya. Nah, sel-sel tubuh ultimobranchial tersebut termasuk sel-sel yang berasal dari puncak saraf yang menimbulkan sel C atau sel parafolikular kelenjar tiroid. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkembangan kelenjar paratiroid. Oke, pembentukan kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid berkembang dari segmen dorsal kantong faring ketiga dan keempat. Nama yang diberikan untuk setiap kelenjar paratiroid berhubungan dengan kantong faring. Dari mana kelenjar itu berasal? Nah, bagian dorsal kantong faring ketiga kiri dan kanan menimbulkan kelenjar paratiroid eksternal atau paratiroid 3. Primordium masing-masing kelenjar kehilangan hubungannya dengan dinding faring dan ditarik ke kaudal oleh timus yang sedang berkembang. Nah, segmen dorsal kantong faring keempat kiri dan kanan menimbulkan kelenjar paratiroid internal dan atau paratiroid 4 yang juga kehilangan hubungannya dengan dinding faring. Karena mereka ditarik ke kaudal oleh timus yang sedang berkembang, maka kelenjar paratiroid 3 menempati posisi terakhir di kaudal ke kelenjar paratiroid 4. Nah, sebagai konsekuensi dari migrasi kaudal kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid 4 biasanya melekat atau tertanam di dalam substansi kelenjar tiroid. Karena pengaruh migrasi timus pada kelenjar paratiroid 3, mereka biasanya terletak ke kaudal ke tiroid dekat dengan bifurkasi arteri karotis. Nah, kemudian sel-sel kelenjar paratiroid berdiferensiasi menjadi sel-sel yang disebut dengan sel utama yang mensekresi hormon paratiroid atau paratormon. Nah, pada gambar tersebut ada tahapan berurutan dalam pembentukan kelenjar tiroid dan paratiroid serta timus dan struktur terkait. Nah, untuk rincian struktur histologis kelenjar tiroid yang sedang berkembang sudah ditunjukkan oleh gambar. Oke, pada slide ke-10 ini kita akan membahas mengenai pembentukan kelenjar timus. Oke, kelenjar timus berkembang dari bagian ventral kantong faring ketiga kiri dan kanan dengan kontribusi kecil pada beberapa spesies dari kantong faring keempat. Nah, sel-sel primordial timus
berproliferasi dan meluas ke kaudal, awalnya sebagai dua struktur tubular. Nah, proliferasi seluler yang berlanjut menyebabkan eliminasi rongga struktur tubulus yang menghasilkan pembentukan struktur padat. Nah, saat memanjang ke kaudal, ujung kaudal primordia bertemu dan menyatu di garis tengah dan melekat pada perikardium yang sedang berkembang. Oke, masih dengan pembentukan kelenjar timus. Nah, terkait dengan migrasi kaudal jantung ke rongga dada, ujung kaudal timus ditarik ke dalam rongga dada ke posisi di mediastinum kranial. Nah, pada tahap perkembangan ini, timus embrionik berbentuk Y, dengan ujung kranial bifidanya menempel pada dinding faring yang sedang berkembang dan dengan ujung ekor dari bagian yang menyatu terletak di rongga toraks. Nah, selama migrasi ke kaudalnya, timus dikelilingi oleh sel-sel mesenkim yang berasal dari crista neuralis yang membentuk kapsul jaringan ikat. Nah, kapsul ini membentuk septa yang meluas ke massa endodermal timus yang sedang berkembang. Kemudian selama periode embrionik awal, sel-sel yang berasal dari sumsum tulang bermigrasi ke timus epitel. Kemudian sel-sel ini atau sel-sel protimosit menempati posisi di antara sel-sel epitel yang menyebabkan mereka membentuk jaringan retikuler yang diturunkan secara endodermal yang mengandung berbagai sel retikuler epitel. Oke, masih dengan pembentukan kelenjar timus. Nah, menanggapi faktor induktif dari sel retikuler epitel, timosit berproliferasi dan menjadi terorganisir di pinggiran, membentuk korteks seluler padat dan medula kurang padat. Nah, kemudian beberapa sel epitel meduler, sel-sel glial, membentuk lapisan konsentris sel squamosa di sekitar sel-sel endodermal yang membesar. Selanjutnya, sel-sel pusat berdegenerasi dan sel-sel di sekitarnya menumpuk butiran keratohialin sehingga menimbulkan struktur yang dikenal sebagai sel-sel timus atau sel Hasal. Oke, selanjutnya ada pembentukan kelenjar Langerhans. Nah, pertama di dalam pankreas yang sedang berkembang, kelompok sel bertunas dari komponen eksokrin pankreas yang sedang berkembang membentuk struktur endokrin yang disebut sebagai pulau pankreas atau pulau Langerhans. Nah, sel-sel di dalam pulau-pulau ini berdiferensiasi menjadi jenis sel tertentu yang masing-masing memiliki kemampuan menghasilkan sekresi endokrin tertentu. Nah, sel-sel endokrin ini yang ditetapkan sebagai alpha sel, beta sel, dan gamma sel masing-masing menghasilkan glukagon, insulin, dan somatostatin. Oke, selanjutnya kita masuk ke perkembangan sistem integumen. Bagaimana perkembangan sistem integumen itu? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pembentukan lapisan epidermis kulit. Nah, lapisan epidermis sendiri yang menutupi embrio awalnya hanya terdiri dari satu lapisan sel kuboid yang bertumbuh pada lamina basal. Nah, tak lama setelah neurulasi, sel-sel yang berasal dari ektoderm ini membelah dan membentuk lapisan superficial dari sel-sel pipih periderm dan lapisan sel kuboid di bawahnya, yaitu lapisan basal. Nah, proliferasi lebih lanjut dari sel-sel lapisan basal menimbulkan lapisan perantara yang menghasilkan lapisan berlapis-lapis, yaitu epidermis sendiri. Nah, menjelang pertengahan kehamilan, sel-sel epidermis basal di bawah periderm mengalami diferensiasi dan menimbulkan karakteristik lapisan epitel yang khas. Nah, kemudian sel-sel lapisan epitel yang khas tadi menjadi bertingkat yang terdiri dari stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, dan stratum corneum. Nah, transforming growth faktor alpha adalah salah satu dari sejumlah faktor yang mendorong diferensiasi sel-sel epidermis. Nah, faktor ini disintesis di sel epidermis basal dan bertindak sebagai faktor pertumbuhan autokrin yang merangsang proliferasi sel-sel ini.
Kemudian saat epitel berdiferensiasi menjadi lapisan karakteristiknya, sel-sel peridermal yang mengalami apoptosis ditumpahkan ke dalam cairan ketuban. Kemudian di beberapa area tubuh, proliferasi sel-sel lapisan basal menimbulkan papila epidermal yang meluas ke dermis yang berkembang di bawahnya. Nah, selama periode proliferasi epidermis, sel-sel puncak saraf dan asal mesodermal juga berkontribusi pada populasi sel-sel yang ditemukan di kulit. Kemudian melanoblas yang berasal dari neural crest bermigrasi ke mesodermal di bawahnya dan kemudian pindah ke lapisan basal epitel di mana mereka berdiferensiasi menjadi melanosit, yaitu sel yang mensintesis pigmen melanin. Nah, melanin disimpan secara intraseluler maksud saya sebagai butiran yang disebut melanosom. Nah, granul pigmen yang dipindahkan ke ujung proses dendritik melanosit ditransfer ke keratinosit yang berdekatan dengan proses yang disebut sebagai sekresi sitokrin. Nah, di dalam keratinosit, melanosom menjadi diposisikan secara strategis di mana mereka bertindak sebagai penghalang radiasi matahari. Nah, melanosom juga memberikan pigmentasi pada kulit, rambut, kuku, tanduk, dan sejumlah struktur mata. Kemudian yang selanjutnya yakni lapisan epidermis dengan ciri-ciri dermis berkembang selama periode embrionik akhir, muncul dari sel-sel mesenchyme, terletak tepat di bawah epidermis, menonjol di antara papila epidermis. Lapisan papiler superficial dermis yang terdiri dari jaringan ikat longgar. Dermis merupakan muncul dari sel-sel mesenchyme yang sebagian berasal dari sel-sel dermatomal dan juga dari somatopleural mesodom. Mesenchyme berdiferensiasi menjadi sel-sel jaringan ikat yang menghasilkan serat kolagen dan elastis. Dermis yang terletak di bawah epidermis menonjol di antara papila epidermis. Lapisan papilar superficial dermis yang terdiri dari jaringan ikat longgar, sedangkan lapisan retikuler di bawahnya yang lebih tebal mengandung jaringan ikat padat tidak teratur. Serabut saraf aferen yang tumbuh ke dalam dermis menginervasi dermis dan epidermis. Kemudian yang selanjutnya lapisan hipodermis. Hipodermis biasanya disebut sebagai jaringan ikat subkutan dalam histologi, sedangkan dalam anatomi disebut sebagai fascia superficial. Ciri-ciri lapisan dari hipodermis yakni lapisan hipodermis merupakan lapisan yang relatif tebal, menempel pada kulit dan terletak di bawah. Di bawah lapisan dermis terdapat hipodermis, dan di sebagian besar wilayah tubuh, sel-sel mesenchyme membentuk lapisan jaringan ikat longgar hipodermis terdiri dari serat kolagen yang tidak teratur diselingi dengan serat elastis dan adiposit. Lapisan jaringan ikat longgar ini mengikat kulit ke struktur di bawahnya. Hipodermis tidak ada di daerah tertentu seperti bibir, pipi, kelopak mata, daun telinga, dan anus. Jika ada dermis menempel pada struktur di bawahnya, hipodermis biasanya disebut sebagai jaringan ikat subkutan. Kumpulan otot rangka, otot subkutan berkembang di hipodermis di daerah tubuh tertentu, seperti daerah toraks, serviks. Sifat dan kedalaman hipodermis sangat bervariasi menurut beberapa spesies tertentu. Kemudian yang selanjutnya, perkembangan rambut. Rambut merupakan salah satu ciri yang membedakan antara mamalia dengan vertebrata. Gambar tersebut menjelaskan tentang tahapan dalam perkembangan folikel rambut sederhana. Pada gambar A merupakan primordial folikel rambut dan yang gambar B merupakan gambar dari tunas rambut. Kemudian gambar yang C merupakan tahap bulbar pembentukan folikel dan gambar D merupakan proyeksi batang rambut dari folikel dan pembentukan primordium kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Dan gambar yang E merupakan folikel rambut dewasa menunjukkan otot arektor pili, kelenjar sebaceus, dan kelenjar keringat apokrin. Folikel rambut yang berkembang yang menghubungkan matriks germinal
dengan permukaan menjadi terkanalisasi dan lapisan sel epidermis yang mengelilingi ruang yang baru terbentuk menimbulkan selubung akar eksternal folikel. Sel-sel di tengah matriks germinal yang berdampingan dengan bulbus rambut berproliferasi dan dipindahkan ke dalam lumen selubung akar eksternal membentuk batang rambut. Proliferasi sel-sel basal matriks yang terus-menerus memaksa batang rambut menuju permukaan kulit dan di mana ia kemudian menonjol saat sel-sel rambut didorong ke permukaan dan menjauh dari papila sumber nutrisinya, mereka mengalami keratinisasi. Sel-sel di pinggiran matriks germinal berproliferasi dan tumbuh di antara batang rambut dan selubung akar eksternal membentuk selubung akar internal. Selubung akar internal ini yang memanjang di tengah folikel menghasilkan keratin lunak. Melanosit yang ada di bola rambut memberikan pigmentasi pada rambut yang sedang berkembang. Folikel rambut diklasifikasikan sebagai folikel primer dan folikel sekunder. Pada folikel rambut yang primer memiliki ciri diameternya yang lebih besar, pangkal terletak di dalam dermis dan otot erektor pili, dan kedua kelenjar sebasia dan keringat biasanya berhubungan dengan folikel primer. Sedangkan folikel rambut sekunder memiliki ciri diameternya relatif lebih kecil, terletak lebih dangkal di dermis daripada folikel primer. Rambut yang muncul dari folikel sekunder disebut sebagai rambut sekunder dan tidak memiliki kelenjar keringat dan otot erektor pili. Pada gambar tersebut merupakan folikel rambut majemuk yang berkembang setelah lahir dan menunjukkan rambut primer dan rambut sekunder yang berhubungan. Folikel rambut dapat digambar sebagai sederhana ketika satu rambut hadir atau majemuk ketika dua lebih rambut menonjol melalui pori-pori yang sama. Pada anjing dan kucing, folikel rambut majemuk berkembang setelah lahir. Di kulit anjing naik folikel primer ke otomatis proyek dari beberapa hewan. Hanya folikel rambut primer yang didistribusikan secara merata dalam barisan di atas permukaan tubuh, yang terdapat pada kuda dan sapi. Pada babi, folikel rambut primer terjadi dalam kelompok dengan 3 atau 4 folikel rambut primer per kelompok. Dari folikel majemuk pada kulit anjing yang terbentuk dalam kelompok 3 muncul satu rambut primer besar yang dikelilingi oleh sekelompok rambut sekunder yang lebih kecil. Pada kucing, folikel primer tunggal yang besar dikelilingi oleh 2 hingga 5 folikel majemuk. Ketika folikel majemuk memiliki 3 rambut primer kasar dan dari 6 hingga 12 rambut sekunder. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mamalia skin gland, kelenjar kulit mamalia. Kelenjar diidentifikasi dalam kulit mamalia pada spesies hewan tertentu. Kelenjar kulit khusus yang terletak di berbagai tubuh berkembang baik sebagai modifikasi dari kombinasi kelenjar. Berdasarkan morfologi dan sekresi, terdapat 2 jenis kelenjar yang berbeda. Pertama, kelenjar keringat, kedua, kelenjar subbases. Kelenjar keringat merupakan kelenjar yang jumlahnya sangat banyak dalam tubuh manusia. Berdasarkan metode sekresi keringat, dapat menghasilkan kelenjar sudivera yang dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu apokrin dan ekrin. Kelenjar apokrin akan mengeluarkan granula besar dalam ruang rahasia yang berisi sebagai sel sitoplasma. Proses sekresi ini disebut sebagai sekresi apokrin. Sedangkan kelenjar subbases merupakan kelenjar yang letaknya di bawah permukaan kulit dan didistribusikan dalam kulit binatang peliharaan yang berhubungan dengan folikel rambut. Berkembang belakangan daripada kelenjar keringat dan muncul sebagai tonjolan lateral dari epitel basal. Kelenjar subbases banyak terdapat dan menonjol di ternak serta anjing, kucing, tetapi jarang muncul pada babi. Selanjutnya, kelenjar keringat apokrin berkembang sebagai tonjolan pada lapisan dasar epitel rambut yang lebih dekat ke permukaan kulit daripada kelenjar subbases. Perkembangbiakan sel-sel yang padat membentang ke dalam jaringan ikat dan dasar kelenjar itu mungkin terletak di bawah tingkat ujung rambut. Penyebaran kelenjar keringat apokrin
berbentuk bulat atau bisa jadi berbentuk spiral. Pada manusia ini terbatas hanya pada kelopak mata dan daerah aksis kemaluan serta perineal. Kelenjar keringat ekrin merupakan kelenjar keringat yang dominan yang dikeluarkan ketika melakukan aktivitas yang berat. Terdapat pada manusia, misalnya di telapak tangan, kaki, dahi, serta terdapat juga pada hewan peliharaan, serta pada tubuh katak, moncong babi, serta moncong sapi. Untuk selanjutnya akan menjelaskan struktur dan perkembangan kulit burung. Kulit burung, tubuh burung dilapisi kulit tipis dan tidak berwarna, yang terdiri dari epidermis dan dermis. Kulit burung tidak mengandung kelenjar. Banyak sel epitel di daerah tertentu kulit burung memiliki kemampuan untuk mengeluarkan titik-titik air lipid yang membantu melindungi kulit dan membuatnya kedap air. Bagian yang unik dari kulit burung ialah bulunya. Selain bulu untuk terbang, bulu dapat menangkap udara untuk insulasi, membantu mempertahankan suhu tubuh yang tinggi secara konstan dan mengurangi hilangnya air melalui penguapan. Tahap pengembangan bulu. Perkembangan bulu terjadi dalam sebuah embrio ketika baru menetas. Dijadikan oleh konsentrasi sel derma di bawah pengumpulan epidermis. Gambar kedua, gambar B, bentuk dermal papila berbentuk kerucut. Di sini perkembangan lebih lanjut hasil dari interaksi epitel mesenkim yang menimbulkan pembentukan dermal papila berbentuk kerucut yang membelah epidermis luar membentuk kuncup bulu. Gambar C, bulu dari permukaan kulit pada tahap formasi folikel. Sel-sel epidermal yang ada di dasar setiap kuncup akan membentuk folikel ectoderm berlapis sebagai folikel bulu memanjang. Jenis bulu yang dibentuk oleh kuncup bulu dipengaruhi oleh tahap-tahapan perkembangan berikutnya. Mencapai panjang maksimum dan terbelah yang akan membuat mengembang bulu tersisa. Ketika bulu mencapai panjang maksimum, selubung luarnya terbelah sehingga dapat mengembang, membentuk bulu yang tersisa. Tahap-tahap awal perkembangan folikel ke dalam bulu bawah dan bulu luar. Dalam formasi bulu bawah, sel-sel di dasar papila, bulu bundar, berkembang biak membentuk lapisan epitel sehingga sejumlah kolom sel yang membujur membentuk lapisan sel-sel yang membujur berdiri tegak, membentuk inti dermal pada papila. Tahap awal pengembangan bulu luar serupa dengan tahap bulu bawah. Gambar E, bulu turunan. Perkembangan bulu luar yang terus berlangsung proliferasi dari segmen yang berbeda dari bagian yang dangkal epitel yang terjadi membentukan poros atau rakris punggungan memanjang ke arah puncak folikel bulu. Gambar F, tahap awal dalam sel proliferasi dari epitel folikel bulu. Setelah kuncup bulu terbelah, yakni bagian terbentuk kerucut, dilepaskan dari kedua sisi rakris yang terbentuk sebelumnya secara kolektif membentuk struktur yang digemari, disebut sebagai petunjuk arah angin. Dasar batang bulu yang terletak di dalam folikel dan tidak mengandung duri disebut sebagai tangkai bulu atau jerangau. Gambar H merupakan bulu-bulu sebelum kebentuk datar akan melingkar terlebih dahulu. Yang terakhir, bulu berkembang sesuai dengan bentuk bulu, biasanya disebut dengan bulu kontur. Materi yang selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan kulit. Faktor yang pertama berasal dari faktor internal, atau faktor yang berasal dari tubuh hewan itu sendiri. Yang pertama, gen. Gen merupakan substansi materi pembawa sifat yang diturunkan dari sel induk kepada anaknya. Gen dapat mempengaruhi pembentukan warna kulit. Yang kedua, hormon. Hormon adalah zat yang dihasilkan makhluk hidup berfungsi untuk mengendalikan berbagai fungsi tubuh. Meskipun kadarnya sedikit, hormon memberikan pengaruh yang nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh, termasuk dalam proses pembentukan kulit. Jenis hormon yang dapat mempengaruhi pembentukan dan perkembangan kulit
meliputi hormon Erikson, yang merupakan salah satu hormon yang memiliki fungsi untuk mengontrol dan membantu proses pergantian kulit atau ekdisi. Yang kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid pada ikan yang mampu mempengaruhi laju konsumsi oksigen, mengubah metabolisme nitrogen dan karbohidrat. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan hewan yang berasal dari faktor lingkungan. Beberapa faktor lingkungan tersebut yaitu: yang pertama ada nutrisi atau makanan. Makanan merupakan bahan baku dan sumber energi yang digunakan untuk aktivitas, pertumbuhan, serta perkembangan hewan. Kualitas dan kuantitas makanan akan mempengaruhi pembentukan dan perkembangan kulit dari hewan. Yang kedua ada suhu. Semua makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Begitu pula dengan hewan dan manusia. Suhu yang paling sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan hewan disebut dengan suhu optimum. Yang ketiga ada cahaya. Cahaya sangat mempengaruhi perkembangan kulit pada hewan. Yang terakhir, air. Secara fisiologis, air berperan untuk keberlangsungan proses biologis dan kimiawi dalam tubuh. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air juga merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Selanjutnya, cacat kulit bawaan. Cacat kulit bawaan dapat berasal dari genetik atau mungkin terjadi karena faktor non-genetik selama perkembangan embriologis. Suatu kondisi kongenital atau kelainan bawaan ditandai dengan proliferasi epitel abnormal dan hipertrofik dengan akumulasi sisik tebal, tanduk, serta dipisahkan oleh celah yang mengikuti garis kerutan kulit disebut sebagai ichthyosis congenital. Istilah ini didasarkan pada kesamaan kulit yang terkena dengan sisik ikan. Kondisi ini pernah dialami pada sapi dan anjing. Pada sapi, cacat yang memiliki dasar turun-temurun dikaitkan dengan gen resesif tunggal. Displasia epidermal yang diturunkan pada anak anjing akan terlihat normal pada saat kelahirannya, tetapi akan kehilangan kondisi pada usia 4-8. Kulit di sebagian besar tubuh menjadi sedikit menebal, serta relatif tidak berbulu dan bersisik. Anak sapi yang terkena sindrom ini akan semakin kurus dalam beberapa bulan. Selanjutnya, embriologi stem cell. Sel-sel dalam embrio memiliki kemampuan bawaan untuk berdiferensiasi menjadi jenis sel yang diperlukan untuk pembentukan jaringan, organ, serta sistem yang disebut dengan pembentukan sel induk embrionik. Sebaliknya, sel punka yang ada dalam jaringan atau organ hewan dewasa umumnya dianggap lebih dibatasi oleh garis keturunan untuk berdiferensiasi daripada sel punka embrionik. Diversifikasi tipe sel biasanya lengkap pada saat sudah lahir. Namun, karena blastomer terus membelah, mereka kehilangan potensi untuk berdiferensiasi menjadi semua lapisan sel embrionik. Dengan pembentukan blastokista, pembatasan garis keturunan menjadi jelas. Pada tahap ini pula, sel-sel yang terletak di permukaan blastokista membentuk trofoblast.
Dari mana komponen embrionik plasenta berasal? Berikut merupakan gambaran dari penampang melintang melalui blastokista mamalia, menunjukkan perubahan yang melibatkan lapisan Rauber dan pembentukan cakram embrionik dan endoderm. Karakteristik dari sel punka yaitu ciri khas sel punka yang membedakan dari sel lain adalah kemampuannya untuk menjalani perbaruan diri sambil tetap mempertahankan multipotensialnya. Pemeliharaan utama dari karakteristik unik sel punka memiliki setidaknya 3 persyaratan, yaitu yang pertama penghambatan diferensiasi, yang kedua kapasitas proliferasi berkelanjutan, dan yang terakhir retensi multipotensi. Selanjutnya, teknologi stem cell dalam perkembangan hewan. Salah satu teknologi stem cell dalam perkembangan hewan yaitu pada penelitian sel induk embrionik murin. Sel induk embrionik murin telah digunakan secara ekstensif sebagai model untuk menjelaskan karakteristik unik dari sel induk mamalia. Sel punka pluripoten memiliki sifat unik yang mencangkup kemampuan memperbarui tanpa batas, karyotip yang stabil, dan ketahanan terhadap penuaan. Sel induk embrionik murin pertama kali ditemukan dari embrio yang dikultur pada lapisan fibroplastikus yang tidak aktif secara mitosis. Saat ini sudah diakui bahwa sejumlah faktor pertumbuhan, termasuk faktor penghambat leukemia, merupakan faktor pertumbuhan fibroplasta dasar dan faktor sel induk. Hal ini sangat penting untuk retensi pluripotensi sel induk embrionik dengan mensekresi faktor penghambat dari leukemia. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.